Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang sistem smart farming untuk hidroponik NFT. Saya Adi Santo Gita Karma. Saya Kurnia Putri Nugroho, saya lulus Julianto. Nah, di smart farming IoT ini kita menggunakan ESP32 sebagai controller. Kemudian ada beberapa sensor, yaitu sensor kelembapan udara suhu, yaitu DHT11. Kemudian ada sensor LDR, kemudian ada relay 1 dan 2, dan sensor ping. Untuk sistem IoT-nya kita hubungkan ke internet melalui Blink IoT, Blink Cloud, kemudian dapat diakses melalui web dan melalui gadget. Nah, di dalam sistemnya DHT11 itu bertugas untuk memonitor suhu dan kelembapan udara, sedangkan relay ada 2, yaitu relay 1 untuk pompa itu dideteksi berdasarkan kondisi dari ketinggian jarak nutrisi. Jadi kalau ketinggiannya di bawah 20 cm, maka relay 1 menyala, artinya pompa air menyala untuk mengisi nutrisi. Kemudian kalau relay 2 dia akan menyala jika kondisi gelap, yaitu relay 2 untuk menyalakan lampu, dan akan mati jika kondisi LDR dinyatakan gelap. Kemudian kita menggunakan sistem manual, mode manual dan mode otomatis, ada 2, yaitu kalau mode manual sistem deteksi dari sensor itu akan secara otomatis, baik itu pompa air akan mengisi berdasarkan ketinggian yang dideteksi kalau kurang dari 20 cm. Sedangkan kalau mode manual itu diharapkan pemilik mengisi nutrisi secara mandiri. Nah, ini beberapa tampilan untuk proyek yang mode otomatis dan mode manual. Kemudian juga kita implementasikan di gadget untuk sistem ini menggunakan aplikasi Blink IoT. Nah, sekarang kita akan masuk ke implementasinya. Kita akan mempraktekkan langsung terkait dengan proyek kita. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, di sini kita akan memulai dari beberapa perangkat ini. Kita sudah menyiapkan susunan rangkaian. Ini seperti yang sudah didesainkan tadi. Ini terkait dengan sensor rangkaian hidroponik. Di sini kita sudah menyiapkan, ini adalah sensor jarak, ini adalah sensor suhu, dan ini adalah relay yang akan menggerakkan 2 kondisi, yaitu pompa dan lampu. Nah, di sini ketika kondisi dari air tadi berkurang, maka lampu akan menyala atau relay akan menyala sehingga nanti pompa akan dihidupkan. Lalu ketika jarak dari air itu sudah memenuhi, maka nanti relay ini akan mematikan pompa secara otomatis seperti itu. Nah, faktor lainnya adalah untuk menjaga kualitas dari tanaman itu, kita adalah dengan menyiapkan sensor lampu untuk memastikan bahwa pencahayaan itu akan berjalan dengan normal, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk sisa otomatisnya kita akan menerapkan sistem hidroponik ini berbasis mobile. Itu yang akan dijelaskan oleh Pak Kunyanto.
Baik, akan saya lanjutkan. Jadi di sini selain kita dapat melakukan monitoring ataupun kontrol melalui web daripada aplikasi Blink, kita juga bisa mengaksesnya melalui mobile apps milik Blink. Nah, di mana di sini ini sudah ada monitoring, baik itu monitoring suhu, kelembaban, kemudian jarak, ketinggian nutrisi, yang mana nanti dan ada kondisi cahaya juga, di mana nanti ketika statusnya di sini adalah otomatis, maka sistem akan berfungsi secara otomatis, di mana ketika jarak ketinggian airnya itu kurang lebih 20 cm ya, nanti sistemnya akan bekerja sendiri. Ataupun begitu juga dengan cahaya, sensor cahaya, ketika nanti di sini otomatis, dia akan otomatis juga sistemnya bekerja. Akan tetapi ketika nanti di sini saya setting secara manual, maka kita bisa mengontrol baik itu pompa yang ada di sensor ataupun relay lampu yang ada di yang sudah kita pasang juga. Nah, misalkan ini ada relay 2, ini statusnya off. Ketika saya on kan, nah nanti di controller dia juga akan berubah seperti itu. Ini begitu juga yang relay 2, itu nanti kita juga bisa ngontrol cahayanya. Ini kita tampilkan smart farming dari Blink IoT di website. Di sini kondisinya sudah online. Kita bisa memonitor suhu dan kelembaban udara. Jadi di sini kita bisa lihat suhu dan kelembaban udara. Kemudian di sini ada jarak ketinggian nutrisi, kita bisa ukur juga. Kemudian kondisi cahaya dari sensor LVDR. Kemudian ada relay 1 yang berguna untuk menentukan pompa, menyalakan pompa jika ketinggian airnya sudah kurang dari 20 cm. Kemudian relay 2 untuk menyalakan lampu jika cahayanya gelap. Nah, kemudian kita punya mode manual dan mode otomatis, ada 2 ya. Jadi kalau jika mode manual, di alatnya tidak akan nyala LED manualnya, dan kita tidak bisa mendeteksi jarak ketinggian itu, sehingga kita harus menyalakan pompa secara mandiri. Sedangkan kalau kita gunakan mode otomatis, maka di sini LED ini akan nyala, mode night rider berputar. Jadi ini menandakan kita di posisi mode otomatis, dan kita bisa menyalakan relay 1 jika kondisi sensor ping ini kurang dari 20 cm. Jadi di sini akan nyala, sedangkan dia akan mati relay 1 jika kondisinya di atas 20 cm ketinggiannya. Kemudian relay 2 untuk menyalakan lampunya. Jadi untuk kondisi gelap, relay 2 akan nyala, sedangkan kondisi terang, relay 2 akan mati. Demikian presentasi kami untuk Blink IoT di website. Terima kasih.